Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, panjang umur, rezeki banyak, selamat dunia akhirat. Pada video ke-6 ini, berarti tinggal 2 pertemuan lagi, kita akan melakukan UTS. Jadi teman-teman silakan untuk mempelajari materi-materi sebelumnya. Pada materi ini, pertemuan ini, Bapak akan menunjukkan beberapa contoh rancangan pelaksanaan pembelajaran. Pak izin share screen dulu. Oke. Rencana pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar. Rencana pelaksanaan pembelajaran di sekolah dasar, itu teman-teman harus memahami apa itu hakikat RPP, prinsip-prinsip pengembangan RPP, lalu komponen dan sistem RPP seperti itu. Nah, pengertian RPP, RPP merupakan rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci, seperti itu. Yang dikembangkan secara rinci, yang mengacu pada silabus, buku teks, itu seperti itu. Yang mengacu pada silabus, buku teks, dan buku panduan guru seperti itu. Jadi RPP itu adalah apa saja yang akan dilakukan oleh guru ketika akan melakukan pembelajaran di kelas seperti itu. Medianya apa, materinya apa, seperti itu. Lalu sumber-sumber lainnya apa, semuanya tercantum dengan jelas di RPP tersebut. Nah, beberapa komponen RPP, nah, diantaranya adalah RPP sedikitnya mencakup satu identitas sekolah, madrasah, kelas, semester, tema, dan subtema pembelajaran itu satu. Identitas sekolah, sekolah di mana, kelas untuk kelas berapa, temanya tema apa, subtemanya pembelajaran apa. Yang kedua adalah alokasi waktunya. Nah, berapa alokasi waktu yang ditentukan untuk satu pembelajaran seperti itu. Yang ketiga adalah KI KD-nya. Definisi dengan dasarnya, indikator pencapaian kompetensinya. Yang keempat, materi pembelajarannya. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Yang keenam, penilaian. Dan 7, media, alat, bahan, dan sumber belajar. Prinsip RPP. 1. Memuat kompetensi dasar, sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. 1 RPP dilaksanakan dalam 1 kali pertemuan, memperhatikan perbedaan individu peserta didik, berpusat pada peserta didik, dan berbasis konteks. Nah, kenapa sikap spiritual, sosial, dan pengetahuan dan keterampilan harus dimunculkan dalam pembelajaran? Karena kita ketahui bahwa
untuk insan yang sekarang kita bentuk harus bagus secara pengetahuan, spiritualnya, emosinya, semuanya kita harus bentuk. Jangan sampai kita membentuk siswa yang pintar, tetapi kurang cerdas dalam emosional, seperti itu. Jadi walaupun manusia tidak ada yang sempurna, kita arahkan siswa kita menuju ke arah tersebut, seperti itu. Yang kedua, satu RPP dilaksanakan dalam satu kali pertemuan, nanti teman-teman nanti ditugaskan oleh Bapak untuk membuat minimal 1 atau 2 RPP sebagai satu pengalaman dari mata kuliah ini. Yang ketiga, memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang keempat, berpusat pada peserta didik. Yang kelima, berbasis konteks. Yang keenam, berorientasi terhadap kekinian. Nah, betul sekali. Sekarang itu masanya perkembangan teknologi yang pesat dari media sosial, informasi, sumber belajar. Banyak sekali sekarang platform-platform yang memberikan kemudahan siswa untuk belajar. Di antaranya dulu kalau waktu itu ada Ganesha Operation, lalu ada Pimagama, Nutron, bimbingan belajar Dani. Sekarang ada yang lewat platform digital yaitu Ruang Guru. Itu dia karena mempermudah proses pembelajaran. Lalu mengembangkan kemandirian belajar. Nah, sekarang banyak YouTube. Jadi siswa misalkan mau belajar tentang perkembangan hewan dan tumbuhan, misalnya tinggal searching aja di YouTube seperti itu. Tapi harus dibatasi karena di konten itu banyak konten-konten yang tidak untuk konten dewasa seperti yang diawasi oleh orang tua dan guru. Yang kedelapan, memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kesembilan, memiliki keterkaitan dan keterpaduan antar kompetensi dan atau antar muatan. Yang kesepuluh, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Langkah penyusunan RPP. Yang pertama, mengkaji dulu silabus tematiknya. Nah, nanti teman-teman juga untuk mengkaji, nanti ada analisis buku, silabus, RPP, nanti teman-teman silakan analisis apa yang bisa ditemukan dari silabus, RPP, dan buku yang sedang beredar di sekolah sekarang. Nah, ketika sudah mengkaji silabus tematik, teman-teman mengkaji buku guru. Nah, buku ada dua, ada buku guru, ada buku siswa. Nah, silakan kaji apa bedanya buku guru dan buku siswa. Seperti mudah sekali bisa di-download di Google atau bisa meminta ke sekolah mengenai pembelajaran tematik ini. Setelah mengkaji buku guru, teman-teman juga harus mampu mengkaji buku siswa. Lalu mengembangkan kegiatan pembelajaran, mau kayak gimana kegiatan pembelajarannya. Lalu penjabaran jenis penilaian, lalu menentukan alokasi waktu, lalu menentukan sumber belajar. Nah, jadi ketika teman-teman sudah mampu mengkaji silabus tematiknya, mengkaji buku gurunya, sambil memahami apa isi dari buku guru tersebut, mengkaji buku siswa, lalu mengembangkan kegiatan pembelajaran, penjabaran jenis penilaian, menentukan alokasi waktu, dan menentukan sumber belajar. Nah, pihak amanah saja yang terlibat dalam penentuan RPP, lalu peserta didik. Nah, jelas sekali. Lalu pendidiknya sendiri, tenaga kependidikan, pimpinan satuan pendidikan, dinas pendidikan dan kebudayaan, kantor Kementerian Pendidikan, atau kantor Kementerian Agama di kabupaten atau kota. Jadi semua harus terlibat. Apa yang dibutuhkan, pembelajaran apa yang dibutuhkan untuk masa saat ini. Apa yang dibutuhkan peserta didik, lalu pendidik, tenaga pendidikan, intinya dalam aspek pihak ini harus ada komunikasi satu sama lain seperti itu. Dan juga harus ada dari masyarakat, kebutuhan masyarakat orang tua seperti itu, harus ada keterlibatan. Skenario kegiatannya, pengantar, tanya jawab, nah seperti itu, biasanya ice breaking,
lalu penyusunan RPP, kayak kunjung, review RPP, lalu penguatan, seperti itu. Nah, ini contohnya. Pada PP ini katanya mengamati contoh, kriteria, nah, ini format setelah RPP. Apakah nama sekolahnya sudah ada atau tidak, tema, pertemuan lokasi waktunya. Kompetisinya ada atau tidak, ini format setelah RPP. Oke. Nah, nanti teman-teman, sebagai tugas, teman-teman silakan untuk mendownload RPP yang berapa komponen Pak? Boleh kok RPP yang satu halaman atau RPP yang versi lengkap dulu aja. Nanti teman-teman juga menganalisa RPP yang satu halaman, seperti itu. Nanti ini adalah formatnya, instrumen telah RPP-nya. Berikan tanda checklist pada kolom ya dan tidak pada setiap aspek pengamatan. Berikan catatan atau saran untuk perbaikan RPP sesuai penilaian teman-teman. Identitas RPP yang ditelaah, nama gurunya, sekolahnya siapa, nama sekolahnya ada tidak. Nah, kalau ada, tidak ada. Tema subtemanya ada tidak, pertemuannya, lokasi waktunya, KI-nya, perumusan tujuan pembelajarannya, lalu tujuan realistik dapat dicapai melalui proses pembelajaran, relevan antara KI, kompetensi dasar dan indikator, mencakup pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, mengandung unsur proses dan hasil pembelajaran, mengandung audience behavior, cognitive degree, lalu KD-nya, kompetensi dasar sikap spiritual, kompetensi dasar sikap sosialnya ada tidak, kompetensi dasar pengetahuannya ada tidak, kompetensi dasar pengetahuannya ada atau tidak. Indikator kompetensi dasar sikap spiritualnya, indikator di kompetensi dasar sikap sosial, indikator di kompetensi pengetahuan, indikator kompetensi pengetahuan. Materi pembelajarannya materi dikaitkan dengan pengetahuan lain yang relevan, perkembangan iptek dan kehidupan nyata. Materi disusun secara sistematis dari mudah ke sulit, dari konkret ke abstrak. Materi menggambarkan keterpaduan antara mata pelajaran. Lalu kegiatan pembelajarannya bagaimana, kegiatan pendahuluannya, ada atau tidak? Dan memuat aktivitas penyiapan fisik, psikis, peserta didik dengan sapaan dan pemberian salam. Memuat aktivitas penyampaian kompetensi yang akan dicapai. Memuat aktivitas pengaitan materi pembelajaran dengan materi pembelajaran yang sebelumnya. Memuat aktivitas pengajuan pertanyaan menantang untuk memotivasi. Memuat aktivitas penyampaian manfaat mempelajari materi pembelajaran. Memuat aktivitas penyampaian aspek yang akan dinilai selama proses pembelajaran. Memuat aktivitas penyampaian rencana langkah-langkah kegiatan misalnya, kerja individu, kerja kelompok, diskusi, dan lainnya. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh RPP. Bapak. Nah, ini adalah contoh RPP-nya. Nah, identitasnya ada tiga, ini identitasnya, KI-nya, seperti itu. Nanti dianalisis, formatannya tadi yang ada di PowerPoint. Lalu KD-nya, bisa dilihat, indikatornya, seperti itu. Dari bahasa Indonesia, matematika, apakah udah betul? SBDP, seni budaya dan seperti tujuan pembelajarannya, seperti itu.
Dianalisis apa sesuai atau tidak. Kalau tidak ada yang tidak sesuai, silakan dikasih masukan. Lalu materi pembelajarannya, metode pembelajaran, strategi konstruktivisme. Apa itu strategi konstruktivisme? Pelajari dulu ya teman-teman. Pendekatan saintifik, apa itu saintifik? Modelnya cooperative learning, metodenya ceramah, diskusi, tanya jawab, petugasan. Nah, teman-teman juga harus bisa membedakan apa itu perbedaan dan persamaan strategi, pendekatan, model, dan metode. Media dan alat sumber pembelajarannya, medianya apa aja yang bisa dianalisis, sumber pembelajarannya. Nah, ini kegiatan pembelajarannya ada pendahuluan, kegiatan, deskripsi kegiatan, alokasi waktu, seperti itu. Orientasi, motivasi, persepsi, intinya apa saja, waktunya jelas, seperti itu. Lalu penutupnya ada. Lalu penilaiannya, teknik penilaiannya, sikapnya dengan observasi, pengetahuannya dengan tes tulis, tes lisan, lalu keterampilannya dengan unjuk kerja. Kisi-kisi penilaian, ini kisi penilaian. Nah, bahasa Indonesia, ciri makhluk hidup, tugas individu, mengidentifikasi dan menuliskan. Contoh instrumen meminta siswa mengamati gambar contoh makhluk hidup dan mengidentifikasi ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar. Matematika, nama lambang, bilangan 1000 sampai 10.000 dan urutan bilangan, tugas kelompok, pengamatan dan penerapan siswa dikenakan dengan nama lambang bilangan ribuan, lalu siswa berlatih mengurutkan bilangan. SBDP, seni budaya dan pekerti. Pola irama sederhana pada lagu, tugas kelompok, pengamatan memperagakan, minta guru menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding. Nah, berarti untuk instrumen pilihannya terlampir, jawabannya terlampir, pedomannya, persuaranya terlampir. Nah, mengetahui oleh mahasiswa. Nah, ini instrumen penilaiannya untuk sikap, sikap spiritual, sosial, penilaian pengetahuan, seperti itu. Lalu pedoman persekorannya, jika jawabannya benar, lebih dari 4, ini. Lalu penilaiannya, nah ini, seperti itu. Lalu penilaian keterampilan, penguasaan lagu, ekspresinya bagaimana, nah, seperti itu. Kita lihat lagi. Nah, RPP itu ada yang 1 halaman. Nah, kita ada. Nah, ada yang RPP 1 halaman. Nah, ini. Ini adalah RPP lembar 1 halaman. Komponennya itu hanya terdiri dari identitas, tujuan, kegiatan pembelajaran, kegiatan inti pendahuluan, inti, lalu penilaian, seperti itu. Singkat, padat, dan jelas. Oke. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian, teman-teman. Jadi tugasnya sekarang, teman-teman, untuk menganalisis RPP, boleh mengambil dari sekolah atau dari internet, formatannya udah ada tadi. Masukkan ke tugas resume, apa yang teman-teman dapatkan dari analisis RPP tersebut. Terima kasih, sehat selalu, panjang umur, salam untuk keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.